Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1625. Chapter 1625, The Collision. Itu adalah serangan di dua sisi, ke tubuh dan jiwanya. Dia seharusnya tidak mencoba untuk menahan pukulan itu. Jika dia dipukul sekali lagi dan jiwanya yang terpapar terluka parah oleh dampaknya, dia takut dia akan merusak lebih dari kekuatan aslinya. Qiangu Qingfeng juga tercengang oleh kekuatan Tang Wulin. Meskipun keterampilan Hellcut-nya berasal dari cincin jiwa keduanya, itu adalah keterampilan jiwa intinya seperti salju musim semi matahari Lan Muzi. Ketika jiwa lawan dilucuti dari tubuh mereka, setiap serangan berikutnya akan menyebabkan kerusakan 2 kali lipat pada lawan. Di saat yang sama, kekuatan Hellcut adalah hasil dari menghasilkan serangan ganas setelah mengembunkan semua kekuatan dan kekuatan jiwanya. Dia telah menghadapi lawan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak mampu memblokir serangan ini. Tang Wulin tidak hanya berhasil memblokir serangan itu, tetapi dia juga menyalurkan getaran hebat melalui tombak itu, meskipun itu jauh lebih tipis daripada Purgatory Ji-nya. Meskipun Qiangu Qingfeng memiliki basis kultivasi peringkat limit Douluo, dia tidak memiliki keuntungan apapun ketika mereka bertarung dengan kekuatan kasar. Ini bukan hasil dari kekuatan jiwa Tang Wulin. Qiangu Qingfeng belum mencapai alam semu, tetapi ia memiliki basis kultivasi setengah dewa selain kemampuan Purgatory Ji-nya untuk menyiksa jiwa orang. Qiangu Dongfeng masih satu tingkat di bawahnya. Dia tidak mampu menekan kekuatan Tang Wulin, terlepas dari kekuatan jiwa demigod-nya sehingga orang bisa membayangkan betapa hebatnya kemampuan fisik Tang Wulin. Qiangu Qingfeng sangat tertarik pada Tang Wulin. Master Sekte Tang Muda dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek luar biasa seperti yang diharapkan. Sementara itu, tombak naga emas yang mengguncang api penyucian Ji menjauh dan menembakkan ujung tombak emas yang menyilaukan. Itu masih melepaskan jari 1000 menuduh, tapi juga mengeluarkan raungan naga yang menakutkan. Kepala naga emas raksasa menerjang di dekat bagian tengah tubuh Tang Wulin. Raungan naga yang memekakkan telinga bergema di langit dan tanah. Ini dengan kuat menekan melodi cepat rima dingin Buzeng yang bergema dari sisi yang berlawanan. Itu masih 1000 jari menuduh, tapi kali ini, itu dilengkapi dengan Golden Dragon Roar. Dentang, Purgatory Ji diblokir secara horizontal di seluruh tubuh Qiangu Qingfeng, seperti semburan kekuatan yang luar biasa, menembus Ji. Purgatory Douluo Qiangu Qingfeng tidak bisa menahan perasaan terkejut. Bagaimana kekuatan Tang Wulin meningkat begitu banyak? Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa kekuatan itu disalurkan dari tubuh dominasi naga emas. Qiangu Qingfeng sama dengan menahan serangan dari dirinya dan Tang Wulin secara bersamaan. Mereka terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Mereka bergerak dengan kecepatan manusia super, dan setiap bentrokan adalah pertarungan head-to-head dengan kekuatan mentah. Mayoritas personel media dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh tidak menyadari identitas Qiangu Qingfeng, tetapi kemudian media menggunakan banyak sumber daya mereka. Beberapa saluran televisi dengan cepat mencari informasi. Tak lama kemudian, nama dan latar belakang Qiangu Qingfeng muncul dalam pengantar yang diberikan oleh media. Qiangu Qingfeng adalah saudara tiri dari Master Pagoda Spirit Pagoda saat ini dan dia sangat mungkin menjadi limit Douluo. Klan Qiangu mampu mengalahkan orang lain di Pagoda Roh, jadi orang bisa membayangkan betapa dalamnya rahasia batin mereka. Selain dia Qiangu, yang telah mencapai peringkat semu, ada 3 limit Douluo besar di klan Qiangu. Jika Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaosu ditambahkan ke dalam paket, Spirit Pagoda memiliki 4 limit Douluo yang hebat. Kekuatan seperti itu cukup untuk mengirimkan gelombang kejut ke seluruh surga. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah ada limit Douluo lain di dalam organisasi. Dunia Master Jiwa berasumsi bahwa Putri Perak Gu Yuena pasti akan naik ke limit Douluo di masa depan juga. Qiangu Dongfeng telah mengangkat kepalanya untuk menyaksikan pertempuran sepanjang waktu. Sama seperti Tang Wulin yang percaya diri selama pertempuran Aruheng dan Sima Jinchi, Qiangu Dongfeng merasa sangat yakin dengan ronde pertarungan 2 lawan 2 ini. Tindakan menantang Shrek kali ini telah menjadi bagian dari rencananya selama ini. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menampilkan rahasia batin pagoda jiwa dan kemampuan sejati ke dunia luar juga. Di festival Just for Aspause sebelumnya, beberapa pasukan militer mulai goyah setelah kebangkitan resmi Akademi Shrek termasuk War God Hall. Berbagai faksi mempertahankan sikap ambigu terhadap Pagoda Roh.
Selain karisma Akademi Shrek, penyebab lainnya adalah pagoda jiwa yang tumbuh terlalu dominan. Semua kekuatan besar di federasi tidak akan dengan sukarela mendukung monopoli satu organisasi. Pagoda jiwa telah mengandalkan penemuan jiwa 10.000 tahun mereka dan penggunaan eksternal dari platform 10.000 binatang untuk mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dalam waktu singkat. Selain pengaruhnya di parlemen, pagoda jiwa memiliki kekuatan seperti matahari di siang hari. Ada pepatah mengatakan, pohon tertinggi di hutan akan tertiup angin terlebih dahulu. Semua faksi prihatin dengan perkembangan lompatan pagoda roh. Alhasil, kekuatan besar, seperti War God Hall, mulai menjaga jarak, termasuk di level parlementer. Pagoda jiwa membuat keputusan untuk melanjutkan rencana ini setelah membahasnya dalam pertemuan internal. Ini karena situasi di depan mata mereka tidak dapat diubah dengan mengambil kebijakan perdamaian. Tidak peduli berapa banyak roh pagoda menyuap atau mencoba untuk memenangkan hati dengan kebaikan, peningkatan kekuatan pagoda roh yang konstan akan tetap sama. Akibatnya, pagoda jiwa memilih untuk membuat reputasi mereka semakin menakutkan. Karena itu, ketakutan akan berubah menjadi teror di beberapa titik. Teror akan menghambat kemampuan orang untuk membuat penilaian rasional, jadi pagoda roh harus mempertimbangkan hal ini. Di sisi lain, hanya pagoda jiwa yang menyadari kecepatan perkembangannya. Platform 10.000 binatang dan jiwa 10.000 tahun telah membantu mereka mengumpulkan sejumlah besar master jiwa yang kuat. Saat ini, pagoda roh mungkin memiliki kekuatan terbesar yang dimilikinya dalam 10.000 tahun. Jika mereka terus tumbuh pada tingkat ini, cepat atau lambat akan menghasilkan perubahan kuantitatif. Alhasil, mereka yang hadir kali ini tidak hanya membuat kekacauan bagi program pendaftaran Shrek, tapi juga menunjukkan kehebatan mereka kepada dunia luar. Mereka ingin menggunakan kemampuan hebat mereka untuk mengejutkan orang-orang yang memperlakukan mereka secara ambivalen. Qiangu Qiangfeng secara personal diundang oleh Qiangu Dieting. Di seluruh pagoda jiwa, hanya Qiangu Diet yang bisa membujuk putra tertuanya. Qiangu Qiangfeng adalah salah satu dari 36 tetua pagoda jiwa, sama seperti guru pagoda dan wakil guru pagoda adalah anggotanya. Hati sejati dari organisasi tetap menjadi anggota ini, daripada para spiriter dan banyak orang di staf pagoda jiwa. Pada saat itu, hanya satu orang yang dinominasikan untuk menjadi anggota terbaru, yaitu Putri Naga Perak Gu Yuena. Gu Yuena menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk membuktikan dirinya. Di sisi lain, Qiangu Sangting bahkan belum masuk nominasi karena penampilannya yang buruk di festival Just for Aspals. Dia hanya akan memenuhi syarat untuk menjadi anggota pagoda roh jika dia bisa mengambilnya setelah operasi Akademi Roh. Karena kepercayaan dirinya yang luar biasa pada saudaranya, Qiangu Dongfeng memperhatikan bentrokan antara Qiangu Qingfeng dan Tang Wulin. Tingkat pertumbuhan Tang Wulin secepat yang dia bayangkan dan khawatirkan. Dia menyaksikan dengan kagum saat Tang Wulin mengandalkan kekuatannya untuk melawan Purgatory Ji milik Qiangu Dongfeng. Dia dikalahkan oleh Qiangu Qingfeng di masa lalu, jadi dia sangat menyadari betapa kuatnya Purgatory Ji. Dia dapat memastikan bahwa Tang Wulin pasti memiliki terobosan lain baru-baru ini. Apalagi, itu merupakan lompatan besar. Ya, Tang Wulin telah menjadi Hyper Douluo. Dia adalah seorang pemuda berusia 20-an, namun dia telah mengangkat dirinya menjadi Hyper Douluo Teng. Apakah rahasia batin Shrek benar-benar mengesankan? Qiangu Dongfeng menemukan tingkat pertumbuhan Tang Wulin cukup membingungkan, terutama setelah Tang Wulin membuktikan identitasnya sebagai pengrajin dewa dan menghasilkan beberapa potong baju besi pertempuran 4 kata untuk Akademi Shrek. Tidak mungkin bagi Divine Craftsman Zhenhua untuk menghasilkan begitu banyak armor perang 4 kata dalam waktu yang singkat. Pemuda ini diberkahi dengan kekayaan alam. Bahkan, tidak berlebihan jika Qiangu Dongfeng mengatakan dia diberkati oleh surga. Dia tidak pernah bisa membiarkan orang seperti ini memenuhi potensinya. Qiangu Dongfeng bisa melihat bayangan Yun Ming di Tang Wulin. Dia masih bisa mengingat dengan jelas saat pertama kali bertemu Yun Ming dan pertarungan antara Yun Ming dan ayahnya. Pada saat itu, alam Yun Ming dan ayahnya tidak jauh berbeda. Namun demikian, Qiangu Dieting tidak memiliki peluang selama pertandingan karena dia benar-benar ditekan dari awal hingga akhir. Pertarungan itu memiliki efek yang sangat besar pada pikiran Qiangu Dieting sehingga dia hanya mencapai peringkat semu 30 tahun kemudian dari yang diperkirakan. Soul Land 3 Chapter 1626 Chapter 1626, The Great Battle Against Purgatory Douluo. Bayangan yang dilemparkan oleh Yun Ming bahkan telah jatuh di seluruh pagoda roh. Berat bayangan itulah yang akhirnya menyebabkan ledakan roh pagoda.
Pagoda jiwa ingin menghancurkan Shrek sepenuhnya bahkan jika itu berarti bekerja sama dengan faksi lain. Aku tidak akan pernah membiarkan bocah ini menjadi Atlas Douluo berikutnya. Niat membunuh di mata Qiangu Dongfeng terungkap sepenuhnya. Dia sudah merencanakan bagaimana menghabisi Tang Wulin setelah mengalahkan Shrek kali ini. Hal yang paling menakutkan tentang Tang Wulin bukanlah kemampuannya, tetapi pemurnian surgawi peringkat Divine Craftsman-nya. Dengan kecepatannya saat ini, tidak akan memakan waktu lebih dari 10 tahun bagi semua prajurit elit di Akademi Shrek untuk dibalut dengan baju besi pertempuran 4 kata. Pengrajin Dewa Zhenhua sudah tua dan dia semakin jarang menempa logam tingkat dewa. Di sisi lain, Tang Wulin adalah pengrajin dewa zaman baru, jadi dia pasti akan memonopoli seluruh pasar dalam waktu dekat. Zhenhua adalah presiden dari Asosiasi Pandai Besi, dan karena itu, dia harus bersikap diplomatis. Di sisi lain, Tang Wulin tidak memiliki posisi seperti itu. Dia pasti tidak akan pernah memasok logam tingkat dewa ke pagoda roh, sama seperti Qiangu Dongfeng tidak berencana memberikan jiwa roh kepada guru dan siswa Akademi Shrek karena hubungan yang tegang antara kedua belah pihak. Karena itu di luar jangkauannya, Qiangu Dongfeng harus menghancurkan Tang Wulin sesegera mungkin. Tentu saja, Tang Wulin tidak menyadari perubahan psikologis Qiangu Dongfeng, tetapi dia tidak akan takut bahkan jika dia mempelajarinya. Dia bukan lagi tukik yang rentan seperti di masa lalu. Dia sudah menjadi elang yang bisa melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Bagaimana mungkin mudah bagi seseorang untuk menghabisinya? Qiangu Qingfeng mundur sedikit. Purgatory Ji di tangannya memancarkan lapisan yang tumpang tindih dari bentuk bercahaya untuk menetralkan versi 1000 jari menuduh yang ditingkatkan. Sementara itu, suara Guzeng yang dingin bergema di langit. Tang Wulin hanya bisa menahan raungan naga emas untuk waktu yang singkat, tetapi nada Guzeng bisa mengalir tanpa henti. Suara Guzeng nyaring sedangkan nada musik yang dihasilkan dari alat itu mirip dengan senjata. Mereka menyerang Tang Wulin dari segala arah, mempengaruhi jiwa dan gerakannya. Meskipun itu bukan bentuk serangan yang solid, itu memiliki cengkeraman yang luar biasa pada Tang Wulin. Anehnya, Roh Kudus Douluo Yali yang berdiri tak jauh dari Tang Wulin tidak mengambil tindakan apapun sejak awal pertandingan. Dia hanya melayang di udara saat dia menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Ini telah mengubah uji coba 2 lawan 2 menjadi 2 lawan 1. Apalagi, salah satu lawannya adalah Limit Douluo. Dia mengangkat Purgatory Ji tinggi-tinggi di atas kepalanya. Pandangan suram melintas di bagian bawah mata Qiangu Qingfeng. Dia menyadari bahwa Yali tidak melakukan apapun, tentu saja. Mungkinkah dia berencana untuk mengizinkan bocah lelaki peringkat Hyper Douluo ini bertarung melawan dia dan istrinya dalam pertempuran 2 lawan 1? Bola cahaya ungu hitam meledak dari Purgatory Ji yang mencemari seluruh tubuh Qiangu Qingfeng dengan rona ungu hitamnya. Dia dengan cepat meluncurkan Hellcut lagi. Cahaya ungu yang samar melipat gandakan cakupan dari yang sebelumnya. Itu meledak dan mengambil pola seperti kipas sebelum bergerak menuju Tang Wulin. Tang Wulin hanya berhasil menarik kembali jiwanya setelah dia mendorong lawannya kembali dengan 1000 jari menuduh. Dia jelas tidak ingin berhubungan dengan Hellcut lagi. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa serangan Cold Prime Guzeng memiliki efek ekstrim pada roh dan jiwanya. Sangat mungkin bahwa dia akan dibekukan oleh lawan jika jiwanya dilucuti dari tubuhnya. Tang Wulin melayang ke belakang dan melepaskan ledakan tremor naga emas sekali lagi dalam upaya untuk berjuang bebas dari serangan lawan. Bersenandung, musik Guzeng tiba-tiba berubah, dan langit menjadi sebening kristal sekaligus. Tang Wulin merasakan udara menipis. Dia sudah bisa mengendarainya, tapi tiba-tiba, itu tidak bisa lagi menopang berat badannya. Dalam sekejap, tubuhnya terjatuh. The Cold Prime Douluo meluncurkan skill jiwa keempat Cold Prime Guzeng, Vacuum Guidance. Bagaimana Tang Wulin bisa menstabilkan tubuhnya di udara ketika dalam ruang hampa? Perubahan tak terduga telah menghancurkan gagasan Tang Wulin untuk mundur dari Hellcut. Meskipun dia berhasil mengontrol pernapasan dan tubuhnya melalui aura Nature Child, tidak mungkin dia bisa menghindari Hellcut. Qiangu Qingfeng telah bekerja sama dengan Cold Prime Douluo untuk menggunakan metode seperti itu berkali-kali. Kerja tim mereka sempurna dalam segala hal, sampai-sampai Tang Wulin tidak memiliki peluang sama sekali. Kali ini, Hellcut meledak dengan amplifikasi dari skill jiwa ketiga Purgatory Ji, Purgatory Rage. Kemampuan ofensifnya berkali-kali lebih mematikan dari sebelumnya. Sementara itu, udara di langit tiba-tiba berubah sedikit untuk sesaat. Rasanya waktu berhenti untuk sementara. Semuanya dikembalikan ke keadaan 1 detik sebelumnya. Itu adalah saat yang tepat ketika panduan vakum belum dilepaskan.
Qiangu Qingfeng baru saja menyelesaikan Purgatory Rage dan hendak mengayunkan Purgatory Ji-nya untuk melepaskan Hellcut. Mengaum, raungan naga emas meledak sekali lagi. Gerakan Qiangu Qingfeng dihentikan oleh getaran sementara panduan vakum sajak dingin Douluo juga melambat setengah detak. Tang Wulin memanfaatkan waktu sesaat itu untuk mengepakkan sayap naga emas di punggungnya dan mendorong tubuhnya mundur. Itu adalah domain spiritualnya, Time Backtrack. Baca bab lebih lanjut di vipnovel.com. Tang Wulin mengandalkan pemanfaatan domain spiritualnya yang sangat baik untuk menghindari serangan fatal. Namun, dia masih merasakan hawa dingin di punggungnya. Seperti yang diharapkan, limit Douluo tidak mudah ditangani. Kekuatan ofensif lawan benar-benar terlalu besar. Hellcut melewati posisi di mana Tang Wulin berada. Panduan vakum juga meledak di daerah itu, tapi kali ini tidak berhasil menangkapnya. Jadi itu time backtrack, ya. Itu cukup menarik. Qiangu Qingfeng sedikit tertegun sejenak. Ada tatapan menarik di matanya. Dia telah menjadi orang yang sangat kompetitif sejak dia masih muda. Orang luar hanya menyadari bahwa dia telah diasingkan di klan, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia adalah anak yang eksentrik dan soliter. Dia sangat enggan untuk berhubungan dengan orang lain. Qiangu Dieting sebenarnya telah memperlakukannya dengan cukup baik, mengingat bagaimana dia adalah putra tertuanya. Jiwa bela dirinya bukanlah tongkat naga melingkar, tapi dia telah mewarisi jiwa bela diri api penyucian yang menakutkan dari pihak ibunya. Bagaimanapun, Qiangu Qingfeng sangat tidak mau menerima cinta ayahnya untuknya karena dia mendapati dirinya muak dengan gagasan bahwa ayahnya adalah seorang perayu wanita. Setelah itu, dia meninggalkan klan karena Qiangu Dongfeng sangat luar biasa. Bakat alaminya benar-benar jauh lebih rendah daripada Qiangu Dongfeng ketika dia masih muda. Sifat kompetitifnya membuat dia tidak bisa menangani kenyataan bahwa dia tidak sebaik adik laki-lakinya. Jadi, dia pergi dan melakukan perjalanan jauh. Hanya setelah beberapa pertemuan tak disengaja yang mengakibatkan metamorfosisnya, barulah dia kembali ke klan. Bukan karena dia tidak menghargai ketenaran, kekayaan, dan status. Sebaliknya, itu karena dia terlalu menghargai semua ini sehingga dia membuat pilihan seperti itu. Temperamennya baru berubah setelah dia bertemu dengan istrinya, Cold Rime Douluo Xia Zhengleng. Dia menginvestasikan lebih banyak antusiasmenya pada cinta dan akhirnya berhasil berjuang bebas dari persaingan di masa mudanya. Karena pertemuannya dengan Xia Zhengleng, dia berhasil menerobos setelah itu dan berhasil mengangkat dirinya ke peringkat limit Douluo. Dia selalu sangat mencintai istrinya tidak peduli bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dia tidak akan pernah menjauh darinya. Setelah terobosan batas, Qiangu Dongfeng meluangkan waktu untuk merenung dan menemukan bahwa daya saingnya telah sangat berkurang. Meski begitu, dia masih sangat kompetitif di masa lalu. Secara tidak sadar, dia telah membandingkan dirinya dengan Tang Wulin sebelumnya. Dia menyadari bahwa masih ada perbedaan yang jelas antara dirinya dan pemuda ini. Ketika dia seusia anak laki-laki, dia bahkan belum berhasil menyentuh ambang peringkat judul Douluo. Faktanya, dia tidak dapat mengingat apakah dia bahkan seorang Soul Douluo pada saat itu. Bagaimana mungkin seorang pemuda diberkahi begitu kaya secara alami? Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan seseorang, mereka tidak akan pernah mungkin mencapai ini jika mereka tidak dilahirkan dengan kualitas yang memadai. Dia perlahan mengangkat Purgatory Ji dan mengarahkannya ke Tang Wulin. Lanjutkan. Tang Wulin menatap ke angkasa. Meskipun dia bukan lagi orang seperti dulu, lawan ini jauh lebih tangguh daripada naga suci Douluo yang pernah dia lawan sebelumnya. Dia memiliki banyak pengalaman adu mekanik melawan limit Douluos. Hampir setiap limit Douluo memiliki karakteristiknya sendiri dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Sejauh ini, orang yang paling membuatnya stres tetaplah Raja Dunia Bawah Haluosa. Dia ingat bahwa dia sama sekali tidak mampu melawan Haluosa pada saat itu. Tentu saja, dia belum mencapai peringkat judul Douluo, jadi wajar baginya untuk merasa seperti itu. Pada titik ini, dia sudah menjadi Feng Hao Douluo peringkat Hyper Douluo. Mengandalkan garis darah Raja Naga Emasnya di samping kultivasinya yang melelahkan baru-baru ini, dia ingin melihat perbedaan antara dirinya dan limit Douluo ini. Yali tidak mengambil tindakan apapun, bukan karena dia ingin memberi Tang Wulin kesempatan untuk menguji dirinya sendiri, tetapi karena dia benar-benar mengusulkan agar dia melakukan ini. Dia ingin memeras potensinya menggunakan tekanan bertarung melawan limit Douluo. Sejak dia mulai berkultivasi, dia menyadari bahwa hampir semua ketinggiannya yang luar biasa datang setelah dia berada di bawah tekanan, termasuk ketika dia menerobos segel Raja Naga Emas.
Semakin besar dampak segel itu padanya, semakin banyak manfaat yang dia peroleh sesudahnya. Dalam beberapa bulan terakhir sebelum pendaftaran, Tang Wulin menghabiskan setiap hari terlibat dalam pemurnian surgawi sambil mengkultivasi dirinya sendiri. Basis kultivasinya tumbuh setiap hari, dan dia juga berhasil menstabilkan banyak terobosan yang dia miliki di masa lalu. Dia bahkan bisa merasakan bahwa dia telah membuat lompatan kualitatif dalam kultivasinya. Rasanya sangat luar biasa bahwa dia dengan penuh semangat mengantisipasi kesempatan untuk bertanding melawan Feng Hao Douluo yang nyata sesudahnya. Matanya terfokus, Tang Wulin juga mengangkat tombak naga emas perlahan. Di udara, dia bergerak maju dan menyerang langsung ke Purgatory Douluo Qiangu King Feng. Soul Land 3 Chapter 1627. Chapter 1627, The Impalement. Sayap di punggungnya bergetar dalam jarak tertentu untuk mempercepatnya ke kecepatan yang tepat. Dalam sepersekian detik, dia meluncur ke Qiangu King Feng seperti meteor emas. Qiangu King Feng tersenyum dingin. Sekali lagi, dia menebas Purgatory Ji secara horizontal dan meluncurkan Hellchut. Dia memiliki kendali yang sangat tepat atas jarak tersebut. Selama momentum Tang Wulin tetap tidak berubah, dia pasti akan menyerang ke kisaran Purgatory Ji Qiangu King Feng. Jika Tang Wulin mengubah serangannya, Qiangu King Feng akan dapat melakukan langkah pertama dan segera memulai serangan yang lebih kuat. Suara sajak dingin Guzeng tidak terdengar kali ini. Syair dingin Douluo Xia Zhengleng memetik senar Guzeng dengan lembut. Aliran gelombang tak terlihat memantul tanpa suara dan menyebabkan riak cahaya terdistorsi di langit. Sangat tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk menemukan posisinya melalui cahaya dan udara yang terdistorsi. Dengan Qiangu King Feng di depannya, bidang penglihatannya juga terbatas. Namun, pada saat itu, Tang Wulin menunjukkan kendali luar biasa atas tubuhnya. Kemampuan fisiknya tidak hanya ditunjukkan pada kekuatan dan kecepatannya, tetapi juga pada akselerasinya. Cahaya di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi. Aliran waktu tiba-tiba dipercepat, mempercepat penerbangan PURGATORYJ. Ketika Purgatory Ji melewatinya, tubuh Tang Wulin belum sampai di tempat. Qiangu King Feng merasa terkejut. Di udara, dia bergerak ke samping dengan kecepatan luar biasa saat dia secara naluriah mencoba menghindar. Sementara itu, pedang tak terlihat yang dilepaskan dari Cold Rhyme Guzeng telah tiba dari belakang pada saat Qiangu King Feng menjauh dari posisi aslinya. Suami dan istri itu melengkapi gerakan satu sama lain dengan sempurna setelah bertengkar bersama selama bertahun-tahun. Di sisi lain, tubuh Tang Wulin tiba-tiba membeku. Tanpa peringatan apapun, dia beralih dari bergerak dengan panik menjadi berhenti total. Sepertinya dia telah benar-benar melanggar hukum fisika. Dia kemudian melengkungkan tubuh bagian atasnya ke belakang dan mengubah seluruh tubuhnya menjadi bentuk busur. Di tangan kanannya, dia memegang tombak naga emas di tengahnya dan mengulurkannya di belakang kepalanya. Qiangu King Feng terkejut. Dia mengayunkan Purgatory Ji secara naluriah dan mengirimkan semburan bola ungu hitam yang bersinar. Sebanyak 18 bola cahaya melonjak keluar dan mengelilingi tubuhnya. Itu adalah skill jiwa keempat Purgatory Douluo, Purgatory Roar. Itu adalah perwujudan dari serangan dan pertahanan. Tang Wulin mengayunkan tombak naga emasnya. Dalam sepersekian detik ketika Tang Wulin memfokuskan semua kekuatannya ke dalam ayunan, Qiangu King Feng mengalami perubahan wajah yang drastis. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kunci target asli di tubuhnya telah menghilang. Pada saat berikutnya, tombak naga emas berubah menjadi petir emas dan melesat melewatinya. Lawan hanya punya dua target. Jika targetnya bukan Qiangu King Feng, hanya ada satu orang lain secara alami. Serangan mendadak Tang Wulin memanfaatkan time backtrack untuk mempercepat waktu sebelum tiba-tiba menghentikannya dan kemudian menggeser kunci target. Seluruh prosesnya sehalus dan sealami awan di langit. Semuanya diselesaikan hampir secara instan. Jika serangan itu menargetkan Purgatory Douluo Qiangu King Feng, dia memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk merespons. Faktanya, dia juga sangat percaya diri dengan istrinya. Meski begitu, dia merasa agak waspada terhadap Tang Wulin karena kemampuan yang ditunjukkan pemuda itu sebelumnya. Bagaimana mungkin Tang Wulin yang tiba-tiba menyerang Cold Rhyme Douluo dari kejauhan tidak membuatnya marah? The Cold Rhyme Invisible Sword telah tiba di depan wajah Tang Wulin hampir pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan mekar dari tubuh Tang Wulin saat dia melepaskan Dragon Air. Pada saat yang sama, dia meluncurkan tremor naga emas dari tengah tubuhnya. Suara ledakan seperti raungan naga bergema dalam jarak 5 meter. The Cold Rhyme Invisible Sword meledak menjadi bunga es di langit, tetapi itu bahkan tidak meninggalkan goresan pada Tang Wulin.
Ketika Tang Wulin melemparkan tombak naga emas, sajak dingin Douluo segera merasakan rasa sakit yang menusuk di dadanya, seolah-olah darahnya membeku. Bisakah dia menghindar? Sudah terlambat. Tombak naga emas bergerak terlalu cepat. Tombak itu hampir sepenuhnya menyatu dengan esensi, energi, dan jiwa Tang Wulin. Itu adalah taruhan terakhir. Namun demikian, Cold Rhyme Douluo telah bertarung melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Reputasinya sebagai master jiwa tipe gelombang suara pertama di benua Douluo bukan tanpa alasan. Saat Cold Rhyme Guzeng mulai bersenandung sendiri, armor tempurnya dengan cepat membungkus seluruh tubuhnya. Meskipun itu hanya satu set armor perang 3 kata, itu ditutupi dengan pola bunga es dan terlihat luar biasa. Setelah itu, nada musik yang samar bergema di langit. Syair dingin Douluo Xia Zhengleng membuat gerakan kecil, membalik sajak dingin Guzeng untuk melindungi dirinya sendiri. Di saat berikutnya, tombak naga emas tiba. Cold Rhyme Guzeng yang dibalik memiliki senar menghadap Xia Zhengleng. Salah satu tangannya mencengkeram bagian atas Guzeng agar tidak terlalu dekat dengan tubuhnya sementara tangan lainnya mencabut 3 senar paling atas dengan cepat. Dia kemudian melepaskannya dengan tiba-tiba. Dentang, suara menusuk menggema dari instrumen. Ketika senar dipetik, sisi Guzeng yang menghadap tombak naga emas segera memunculkan penghalang cahaya sebening kristal di sekelilingnya. Dalam sepersekian detik, perisai cahaya yang bersinar menghasilkan 9 lapisan yang tumpang tindih. Setiap lapisan seperti embun beku dan kepingan salju di antara lapisan-lapisan itu selalu berubah. Notasi Guzeng yang mempesona bertahan lama di udara setelah musiknya memudar. Itu adalah sajak dingin 9 lapis. Xia Zhengleng telah bertarung melawan banyak musuh yang tangguh dalam hidupnya dan telah berkembang menjadi peringkat ke-97. Dia mengandalkan Cold Rhyme Guzeng untuk mengalahkan banyak musuhnya karena dia mahir dalam serangan dan pertahanan. Setelah merasakan ada yang tidak beres, dia melepaskan armor tempurnya sekaligus untuk memperkuat pertahanannya dan menyalurkan kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama, dia telah melepaskan Cold Rhyme 9 lapis untuk meningkatkan pertahanannya ke puncaknya dalam waktu singkat. Dia sangat percaya diri pada suaminya. Qiangu Qingfeng tidak akan pernah memberi Tang Wulin kesempatan untuk melancarkan serangan kedua. Tang Wulin pasti akan melemah sampai batas tertentu setelah kehilangan senjatanya. Tombak naga emas tiba sebelum sajak dingin Guzeng dalam keadaan seperti itu. Auranya yang sangat tajam meledak dalam sepersekian detik sementara efek penakluknya terpicu. Tombak itu dengan mudah memotong lapisan pertahanan Cold Rhyme Guzeng, seperti membelah bambu. Ding! Terdengar suara lembut. Tombak naga emas telah menembus bagian belakang Cold Rhyme Guzeng dengan senandung yang jelas. The Cold Rhyme Guzeng bukan hanya senjata, tetapi juga jiwa bela diri Xia Zhengleng. Jiwa bela diri seharusnya menjadi satu dengan master jiwa. Xia Zhengleng mengeluarkan erangan teredam saat tubuhnya dengan cepat jatuh kembali dari benturan. Energi menusuk terus menyebar dengan liar melalui Guzeng ke dalam tubuhnya. Serangan yang sangat kuat. Xia Zhengleng merasa heran. Serangan ini pasti memenuhi standar Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo. Untung. Saat dia berencana untuk melawan serangan itu, dia melihat pemandangan yang luar biasa. Cahaya 7 warna yang cemerlang tiba-tiba meledak dari tombak emas yang menyilaukan. Oh tidak. Perasaan tidak menyenangkan muncul di benaknya. Terdengar suara dering saat tombak naga emas menembus Cold Rhyme Guzeng dan masuk ke sisi kanan dada Xia Zhengleng. Tidak ada rasa sakit. Xia Zhengleng hanya bisa merasakan hawa dingin memancar dari dadanya. Semua kekuatannya lenyap seperti salju yang mencair. Meskipun basis kultivasinya peringkat 97, dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia turun dari langit dan langsung jatuh ke tanah. Wifi, Qiangu Qingfeng berencana untuk melancarkan serangan lain ke Tang Wulin ketika dia melihat Xia Zhengleng telah membangun penghalang itu. Sedikit yang dia tahu bahwa serangan Tang Wulin begitu kuat sehingga bisa menembus pertahanan Xia Zhengleng. Ada pepatah mengatakan bahwa pria dan istri terhubung di hati mereka. Ketika dada Xia Zhengleng tertusuk, dia merasa dadanya juga tertusuk. Dia dengan panik meledakkan bola api purgatory roar di Tang Wulin dari tubuhnya saat dia berbalik dan mengejar istrinya. Qiangu Qingfeng segera mencapai Xia Zhengleng dan menangkapnya di pelukannya. Saat darah mengering dari wajahnya, Xia Zhengleng menjadi sangat pucat saat tubuhnya sedingin es. Sumber hidupnya juga menurun dengan kecepatan yang mengejutkan. Ada yang tidak beres dengan tombak ini. Sebagai limit Douluo, Qiangu Qingfeng adalah orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia meraih tombak naga emas secara naluriah, tetapi dia segera bisa merasakan bahwa energi hidupnya diserap oleh tombak.
Soul Land 3 Chapter 1628. Chapter 1628, Softened. Namun, dia masih bersiap. Dia mengguncang pergelangan tangannya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghilangkan pencucian tombak naga emas. Dia kemudian menekan telapak tangannya dengan keras ke dada Xia Zhengleng, memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya. Ini mencegah tombak naga emas melahap energi hidupnya. Sebuah suara lembut memanggil, "Serahkan dia padaku." Qiangu Qingfeng akan berkobar dengan jangkauan. Namun, tatapannya melembut ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap orang yang menuju ke arahnya. Dia melunak, meskipun dia masih merasa sedikit enggan. "Kami menerima kekalahan kami. Maaf atas masalah yang harus Anda alami untuk merawat istri saya." Itu adalah Roh Kudus Douluo Yali yang datang ke sisinya. Yali menatapnya dalam-dalam. Dia memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang Qiangu Qingfeng dibandingkan dengan kebencian yang dia rasakan terhadap Qiangu Dongfeng. Setidaknya, ini adalah pria yang sangat mencintai istrinya. Dia tidak bisa tidak memikirkan Yun Ming secara tidak sadar setelah melihat Qiangu Qingfeng. "Ngulin." Yali memanggil Tang Ngulin. Ada kilatan cahaya keemasan dan tombak naga emas yang menembus dada Xia Zhengleng menghilang ke udara tipis. Energi hidupnya tidak lagi dilahap. Yali menekankan tangan kanannya ke dada Xia Zhengleng. Semburan cahaya putih susu yang lembut dimasukkan ke dalam tubuhnya. Sumber kehidupan yang tebal mengisi kembali Xia Zhengleng dan akhirnya menstabilkan energi hidupnya yang terkuras. Saat dia merawat Xia Zhengleng, keempatnya turun perlahan dan mendarat di tanah. Qiangu Qingfeng mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Ngulin yang telah memanggil kembali tombak naga emasnya di kejauhan. Matanya yang marah hampir menyemburkan api. Seandainya dia tidak membutuhkan Yali untuk terus merawat Xia Zhengleng saat ini, dia mungkin telah menyerang Tang Ngulin dengan sekuat tenaga. Tang Ngulin mendarat di tanah tanpa ekspresi. Dia tampak seperti gambar dewa di mata orang tua dan siswa di kejauhan. Adegan di mana Tang Ngulin menembak jatuh Cold Rain Douluo dengan tombaknya sebelumnya benar-benar mengejutkan seluruh kerumunan. Tidak ada yang akan mengira bahwa pertarungan 2 lawan 2 akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Kesalahan terbesar yang dilakukan Qiangu Qingfeng adalah bahwa dia seharusnya tidak memberi Tang Ngulin kesempatan untuk bergerak. Pada akhirnya, dia telah meremehkan kekuatan ledakan Tang Ngulin. Tombak naga emas tidak hanya berisi pemahaman Tang Ngulin tentang kesadaran tombak dan Spear Soul, tetapi juga berisi kekuatan bencana elemen yang dihasilkan dari satu dengan surga. Setelah menghabiskan waktu yang lama untuk melakukan pemurnian surgawi, pemahaman Tang Ngulin tentang bencana alam sudah jauh lebih mendalam. Pengetahuannya tentang hukum planar juga telah meningkat ke tingkat yang baru. Bahkan banyak Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo tidak dapat menyaingi pemahaman Tang Ngulin tentang hukum unsur. Serangan tombak dimaksudkan untuk menaklukkan musuh dan mencapai kemenangan awal. Ini karena Tang Ngulin tahu sejak awal bahwa tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Qiangu Qingfeng, tetapi Cold Rain Douluo bukanlah tandingannya. Pada peringkat Hyper Douluo-nya, Tang Ngulin merasa sangat yakin tentang itu. Dia benar-benar tidak berusaha melancarkan serangan itu. Ada pepatah yang mengatakan, serang bagian vital musuh untuk menarik pertahanan mereka. Tang Ngulin berada pada kondisi terlemahnya saat dia melemparkan tombaknya. Jika Qiangu Qingfeng melancarkan serangan habis-habisan padanya pada saat itu, Qiangu Qingfeng pasti akan bisa menekannya. Di sisi lain, Tang Ngulin yakin bahwa Qiangu Qingfeng akan terganggu ketika dia menyerang Xia Zhengleng, berdasarkan penilaiannya terhadap sifat manusia. Paling tidak, Qiangu Qingfeng hanya akan menyerang Tang Ngulin setelah memastikan bahwa istrinya aman. Ini akan memberi Tang Ngulin cukup waktu untuk mengatur napas. Dengan demikian, babak kedua dari pertarungan 2 lawan 2 berakhir dengan kemenangan untuk Akademi Shrek. Skor itu kembali mendekat. Ini menjadi 6-5. Baiklah, energi asalnya telah rusak. Dia harus istirahat yang baik dan minum tonik untuk mengisi kembali energi hidupnya. Dia akan baik-baik saja setelah sembuh untuk jangka waktu tertentu, Yali menjelaskan kepada Qiangu Qingfeng di sisinya sambil mengangkat tangannya. Aura Qiangu Qingfeng sedikit tidak teratur, tetapi dia berhasil mengeluarkan 2 kata pada akhirnya. "Terima kasih." Yali hanya menggelengkan kepalanya sebelum berbalik dan kembali ke sisi Akademi Shrek. Tidak diragukan lagi pihak Shrek mendapat dukungan lebih dari publik dalam pertandingan ini karena Tang Ngulin telah bertarung melawan 2 lawan seorang diri. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan seperti itu untuk melawan Cold Rain Douluo, sebenarnya dia telah menyerangnya sepanjang waktu. Bisa dikatakan bahwa peserta dari kedua belah pihak belum sepenuhnya memanfaatkan kemampuan mereka sebelum pertarungan berakhir. Namun, hasilnya menunjukkan pemahaman Tang Ngulin tentang seluruh medan perang,
serta kendali atas waktu dan peluang. Orang-orang benar-benar telah melihat betapa menakutkan serangan ledakan Kaisar Naga Douluo setelah menyaksikan serangan tombak. Tombak naga emas terbang itu benar-benar menaklukkan segalanya. Mengapa sajak dingin Douluo dianggap tidak mampu menghentikan tombak naga emas melahap energi hidupnya ketika tubuhnya tertusuk? Dia terluka ketika jiwa bela dirinya rusak, dan tubuhnya telah ditembus juga. Bagaimana dia bisa membela diri pada waktunya? Tang Wulin menyelesaikan pertempuran dengan melawan dua lawan sendirian. Satu-satunya tujuan Roh Kudus Douluo dalam pertempuran ini adalah untuk mengobati Cold Rain Douluo setelah pertempuran selesai. Ini juga menunjukkan kemuliaan dan kemurahan hati Akademi Shrek. Qiangu Dongfeng tiba di sisi kakak laki-lakinya. Dia sedang tidak berminat untuk memperhatikan Qiangu Dongfeng, karena dia hanya memperhatikan istrinya. Qiangu Dongfeng menghela nafas pada dirinya sendiri. Itu merupakan kerugian yang tidak adil bagi mereka. Kakak laki-lakinya kalah terutama karena dia meremehkan lawannya. Qiangu Qingfeng tidak menganggap serius bocah itu. Saya seharusnya tidak menganggap anak ini sebagai remaja lagi. Aku harus memperlakukannya sebagai lawan yang setara dengan pangkatku sendiri. Saya pasti harus menganggap serius anak ini. Qiangu Dongfeng menemukan bahwa dia bahkan mengejutkan dirinya sendiri ketika pikiran ini muncul di benaknya. Sejak kapan Tang Wulin memenuhi syarat untuk diperlakukan sebagai limit Douluo? Qiangu Dongfeng mulai merasa sedikit cemas pada tahap kompetisi ini. Ketika dia mengusulkan taruhan sebelumnya, dia berada di bawah asumsi bahwa kemenangan ada di genggamannya. Bagaimanapun, Pagoda Jiwa memiliki rahasia batin mendalam yang tidak dapat dibandingkan dengan Shrek. Bahkan setelah pertempuran dimulai, dia masih memiliki asumsi yang sama. Shrek tampaknya tidak memiliki peluang sama sekali. Namun, setiap kali dia berasumsi bahwa pihaknya telah unggul dalam pertempuran, Shrek mampu menemukan pendekatan baru untuk meratakan skor karena beberapa alasan. Kedua kubu masih terjebak jalan buntu saat ini. Pagoda Master Qiangu, kata Tang Wulin ke arah Qiangu Dongfeng sambil tersenyum. Qiangu Dongfeng berkata, apa yang ada dalam pikiranmu, Master Sekte Tang? Tang Wulin menjawab, skornya sekarang adalah 6-5. Meskipun tim Anda berada di atas angin, babak 2 lawan 2 berikutnya sebenarnya tidak lagi penting. Hari ini adalah hari penting bagi siswa baru untuk mendaftar di ujian masuk Akademi Shrek kami. Saya tidak berpikir kita harus saling menunda lebih lama lagi. Mengapa kita tidak melakukan pertempuran 7 lawan 7 dan memutuskan siapa yang menang dan yang kalah dalam satu pertempuran? Qiangu Dongfeng menatap tajam ke arah Tang Wulin. Melihat dia, anak laki-laki itu terlihat sangat percaya diri. Mengapa dia begitu yakin dengan kasus ini? Itu tidak masuk akal. Mungkinkah dia membuat pertunjukan sebagai gertakan? Namun, pertempuran 7 lawan 7 adalah uji coba kekuatan yang jujur. Itu juga benar bahwa babak final 2 lawan 2 tidak akan ada artinya. Tidak mungkin baginya untuk melemahkan mereka di pertandingan 2 lawan 2 terakhir karena mereka hanya bisa memilih untuk menerima kekalahan mereka. Pemenang dari pertandingan 7 lawan 7 akan menerima 7 poin, yang tampaknya sedikit tidak masuk akal pada saat ini. Itu akan menguntungkan timnya jika pertarungan 7 lawan 7 hanya bernilai 3 atau 4 poin. Dia tidak mempertimbangkannya karena keyakinan mutlaknya pada awalnya. Ide muncul di benaknya dengan kecepatan kilat. Qiangu Dongfeng mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya, kita akan memutuskan kemenangan dan kekalahan dengan satu pertempuran. Tang Wulin berkata, kalau begitu kita akan istirahat dan memulihkan diri selama 5 menit. Bisakah kita mulai 5 menit dari sekarang? Pasti. Qiangu Dongfeng setuju. Pertempuran antara Tang Wulin dan Qiangu Qingfeng tidak berlangsung lama, jadi tidak ada pihak yang kelelahan. Tidak ada gunanya bagi Qiangu Dongfeng untuk menghentikan Tang Wulin beristirahat, jadi dia mungkin juga bersikap murah hati. Mereka akan mulai setelah Tang Wulin benar-benar beristirahat. Keduanya kembali ke tim masing-masing dan memulai diskusi singkat namun intens. Kerja tim adalah faktor paling krusial dalam pertarungan 7 lawan 7. Di saat yang sama, itu juga menunjukkan kemampuan mereka secara keseluruhan. Sebuah tim tidak akan dikalahkan hanya dengan menjadi kuat secara individu. Media juga bersemangat. Pertempuran 7 lawan 7 antara Akademi Shrek dan Pagoda Jiwa, tanpa diragukan lagi, adalah pertempuran terbesar dari jenisnya di dunia Master Jiwa. Article 8 of 10.